Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan yang berkaitan dengan arsy Allah dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah setelah menyebutkan beberapa ayat yang berbicara secara jelas kepada kita tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di arsy, beliau kemudian menyebutkan firman Allah dalam surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah kalimat yang baik itu naik. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana dalam kelanjutan ayat ini, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uhu. Ya, kalimat yang baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, di sini dalil yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita tentang ketinggian Allah. Tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, kalau kita bicara tentang ketinggian Allah, itu sama halnya dengan kita bicara tentang istiwanya Allah. Hanya saja ketinggian Allah itu bersifat umum, istiwa itu bersifat khusus yang berkaitan dengan arsy. Ya. Nah, baik. Sebelum ana lanjut, ana ingin tanya, apa perbedaan antara ulu dan istiwa? Perbedaan pertama apa? Ya, perbedaan pertama apa? Istiwa di atas arsy. Ulu seluruh makhluk, Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Oke, pertama. Yang kedua, istiwa merupakan sifat fi'liyah. Ulu merupakan sifat zatiyah. Baik. Yang ketiga,
Yang ketiga, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan secara fitrah, akal dan nas. Adapun sifat istiwa bagi Allah itu ditetapkan dengan nas. Seandainya nas tidak memberikan berita kepada kita bahwa Allah itu beristiwa di arasy, maka kita tidak tahu hal itu dan kita tidak bisa menetapkannya. Iya, paham ya? Taib. Maka ikhwan, sekali lagi di sini kalau kita bicara tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, itu kita bicara tentang ketinggian Allah secara umum. Ya, kalau ketinggian Allah secara khusus itu namanya istiwa, dia berkaitan dengan arasy. Ya. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah itu banyak sekali. Di antaranya ayat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini. Nah, ulu itu sendiri sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, sifat ulu secara zat. Sifat ulu secara zat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala itu zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas seluruh makhluk secara umum. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada. Nah, zat Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, maka ketinggian ini ketinggian apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua adalah sifat ulu secara qadar dan kedudukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan keagungan yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengurangi kebesaran Allah. Itu juga ulu. Tapi ulu dari sisi apa? Qadar dan kedudukan. Nah, kedudukan Allah itu tinggi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengurangi kedudukan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulu yang ketiga adalah ulu secara kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dalam kekuasaannya terhadap seluruh makhluk. Maha tinggi kekuasaannya terhadap seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Allah, itu tidak ada. Nah, maka kalau kita bicara tentang ulunya Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dalam 3 macam. Pertama, zat Allah tinggi di atas segala-galanya. Yang kedua, kadar dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas segala-galanya. Yang ketiga, bahwa apa? Kekuasaan Allah itu tinggi di atas segala-galanya. Nah, taib. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Kemudian ada orang-orang belakangan yang mereka mengingkari sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan ayat ini jelas adalah dalil di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Pertanyaannya adalah ilaihi yas'adu, kepadanya lah naik. Kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian as-su'ud ila ain? As-su'ud ila aina? Naik itu kemana? Naik itu ke atas, bukan naik itu ke bawah, bukan naik itu ke kanan, naik itu ke kiri, bukan. Tetapi naik itu ke atas. Maka pendalilannya yas'adu itu apa? Naik. Maka naik itu ke atas. Maka ini cara pendalilan. Sehingga para imam-imam ahlul hadis mereka memasukkan ayat ini ketika berbicara tentang bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukkan ayat ini di dalam bab apa?
ketinggian Allah Azza wa Jalla. Mereka memasukkannya di dalam bab ketinggian Allah. Seandainya ada orang datang kemudian dia mengatakan bahwa ini salah, yang kita maksudkan ini salah. Kenapa? Karena pendalilan kalian itu keliru. Karena ini ayat mempunyai pendalilan demikian dan demikian. Maka kita katakan bahwa sebuah nas diletakkan oleh seorang ulama di bawah suatu bab, itu adalah merupakan bentuk pendalilan dia terhadap bab tersebut. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada satu hadis, kemudian kita lihat hadis itu di dalam kitab Sunan misalnya, atau kitab Sahih misalnya, Sahih Bukhari, ketika ada hadis itu diletakkan di bawah sebuah bab, itu memberikan indikasi kepada kita bahwa penulis kitab tersebut meletakkan hadis itu sebagai pendalilan terhadap bab yang beliau sebutkan. Mafhum ya ikhwan? Nah, ya nanti kalau misalnya kayak Sahih Muslim, ya maka Sahih Muslim itu ditulis oleh Al-Imam Muslim An-Naisabur itu tanpa bab. Tanpa bab. Kalau antum lihat sekarang Sahih Muslim itu ada bab-babnya. Ya. Ya, bab itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Jadi bab-bab dalam Sahih Muslim itu dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berbeda dengan bab dalam Sahih Bukhari, bab dalam Sahih Sunan Tirmidzi, itu dibuat langsung oleh penulisnya. Imam Bukhari membuat bab, menulis hadis-hadis. Imam Tirmidzi membuat bab, menulis hadis-hadis di bawah. Kalau Sahih Muslim itu Imam Muslim menyusunnya tidak menyebutkan bab. Nanti kemudian Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim baru beliau meletakkan bab-bab. Jadi bab ini beliau sebutkan sejumpulan hadis di bawahnya, kemudian setelah itu bab lain lagi. Artinya beliau kelompokkan hadis-hadis itu berdasarkan apa? Bab itu. Naam. Baik. Terlepas dari itu, anak ingin katakan bahwa sekali lagi, ketika seorang imam dia meletakkan satu nas di bawah sebuah bab, itu menunjukkan bahwa dia berdalil dengan nas itu untuk mendukung bab yang dia maksudkan. Paham ya ikhwan? Sehingga pendekatan pemahaman yang paling selamat adalah ketika kita melihat satu hadis atau ketika kita melihat satu ayat pembahasan dalam satu permasalahan, kita harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Di bawah bab apa para ulama meletakkan hadis itu? Di bawah bab apa para ulama meletakkan ayat itu? Supaya apa? Membuat pendekatan pemahaman terhadap hadis. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang bersifat umum yang diletakkan di mana saja bisa. Paham ya ikhwan? Ada hadis-hadis yang bersifat umum yang diletakkan di mana saja bisa. Naam. Tetapi ketika kita melihat para ulama meletakkan hadis pada bab tertentu, maka disitulah dapat mengikat pemahaman kita sehingga tidak bebas. Tidak bebas dalam meletakkan hadis. Kenapa begitu ikhwan? Karena ya pada umumnya kalimat itu baik, nas itu baik, tapi penempatannya yang keliru itu bisa fatal. Bisa apa? Fatal. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada pengikut Khawarij bahwa apa kalimat yang engkau sampaikan, dalil yang engkau sampaikan itu adalah baik, tetapi turidu biha al-batil. Engkau menginginkan dengannya kebatilan. Jadi ada dalil, tapi dalil diletakkan di tempat yang salah, batil jadinya. Pendalilannya jadi rusak. Ada ayat diletakkan pada tempat yang salah, batil juga. Ya, menjadi pendalilannya menjadi rusak. Jadi rusaknya pemahaman itu umumnya ya, itu terjadi bukan pada nas, tapi pada pendalilan terhadap nas. Paham ya ikhwan? Paham ya? Nah, misalnya begini. Ketika kita mengatakan membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Lalu kita mengatakan bahwa mati jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah itu apa? Orang apa? Orang musyrik apa enggak? Orang musyrik. Ayat mengatakan apa? Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu
najis. Maka berarti kalau Anda tidak baiat kepada pemimpin ya yang mereka inginkan, berarti Anda dianggap kalau mati dalam keadaan tidak baiat itu Anda mati jahiliyah. Konsekuensinya orang jahiliyah itu musyrik. Kalau orang jahiliyah itu musyrik, konsekuensinya Anda najis. Paham nggak? Paham ya? Ini mereka berdalil dengan ayat apa enggak? Ayat. Berdalil dengan hadis apa enggak? Hadis. Kalau begitu apa yang salah? Salahnya adalah penempatan dalil itu pada tempat yang salah. Maka kalimatul haq turidu biha al-batil. Kalimat yang benar tapi engkau menginginkan dengannya kebatilan. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Nah, maka dari situ kita katakan sekali lagi, tidak usah berasumsi terlalu panjang lebar membangun stigma yang sedemikian rupa untuk menolak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Cukup kita katakan saja begini. Periksa ayat-ayat tersebut diletakkan oleh para ulama terdahulu di bab-bab apa? Ya. Maka kita katakan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah meletakkan ayat ini di bawah bab berbicara tentang ketinggian Allah, yaitu istiwa kemudian ulu. Mahfum ya, ikhwan? Begitu pula ayat ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnahnya di bawah bab ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diletakkan pula oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhidnya di dalam bab ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diletakkan pula oleh Al-Imam Humaidi, Al-Imam Abu Zubair Al-Humaidi, yakni ahli fikih kota Makkah, bermadhab Syafi'i, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, juga di dalam kitab Ushulus Sunnahnya, juga di dalam bab apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Artinya, para ulama terdahulu mereka memahami ayat-ayat ini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ikhwan? Sehingga kalau ada yang dia mengatakan bahwa oh ayat ini bukan berbicara tentang ketinggian Allah, maka kita katakan kepada dia cara beristidlal siapa yang paling baik ketimbang cara beristidlalnya para ulama terdahulu dari kalangan ahlul hadis. Baik. Nah, mafhum ya ikhwan? Satu. Kemudian pelajaran cabang dari hadis ini bahwa yang dimaksudkan dengan al-amalus saleh itu adalah al-amalul maqbul ya indallahi azza wa jal, amalan-amalan yang diterima di sisi Allah. Yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Allah mengangkatnya. Amal-amal yang diterima itu diangkat oleh Allah. Yakni apa? Tahtafidhu bihil malaika wa tarfa'uhu ilallahi wa tanzilu malaikatun. Yaitu malaikat dia jaga amal-amal itu, lalu dia bawa angkat amal-amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada waktunya juga nanti dia turun, malaikat itu turun ya untuk menjaga hamba. Sebab itu malaikat dengan ribuan dan jutaan jumlahnya, juga dengan begitu banyak tugas-tugas mereka, ada di antara malaikat itu yang tugasnya turun di malam hari, sore hari untuk memelihara hamba di malam hari, dan ada yang turun di subuh hari untuk memelihara hamba di siang hari. Setelah itu dia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya di dalam musnadnya, begitu juga oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, tepatnya pada kitab Tauhid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yata'aqabu malaikatun yata'aqabu fikum. Naam, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu tukar sip datang kepada kalian. Itu malaikat malam hari dan malaikat siang hari. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka bertemu ganti sip itu di salat fajar dan salat subuh. Naam. Kemudian apa? Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian di waktu subuh itu malaikat yang bermalam bersama kalian itu naik itu kemana? Ke atas. Setelah naik apa yang terjadi? Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim.
Rabb mereka bertanya kepada mereka dan Rabb itu lebih tahu kepada mereka. Berarti ketika mereka naik, sampai setelah naik di atas bertemu dengan Allah, baru Allah tanya kepada mereka. Paham ya ikhwan? Mahfum ya? Seandainya kalau Allah itu tidak tinggi di atas, maka ketika malaikat itu naik, tidak terjadi percakapan dengan Allah. Ketika terjadi percakapan dengan Allah, itu malaikat naik menghadap Allah Azza wa Jal, menunjukkan bahwa Allah itu ulu, Allah tinggi. Ya, mahfum ya ikhwan? Kalau bukan di atas, ya malaikat tidak perlu naik ke atas. Malaikat tidak perlu naik ke atas. Ngapain naik ke atas kemudian menghadap Allah dan Allah bertanya? Ya, yaitu ketika fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi, ya, kaifa taraktum ibadi wa yaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya, kata Allah, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Maka para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat, dan kami ketika datang kepada mereka juga mereka sedang salat. Artinya apa? Malaikat itu naik dan turun bergantian memelihara dan menjaga hamba, memperhatikan hamba. Paham ya ikhwan? Mahfum ya? Malaikat yang mengawasi hamba di siang hari, itu dia turun di waktu subuh untuk menjaga hamba di siang hari. Malaikat yang tadi menjaga, yang akan turun menjaga hamba di malam hari, dia turun di waktu asar. Iya, jadi ganti sip. Nah, malaikat yang selesai melakukan tugasnya itu, dia naik menghadap dengan Allah, lalu Allah tanyakan kepada dia, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat itu menjawab. Malaikat itu menjawab bahwa apa? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat, dan kami datangi mereka ketika mereka sedang salat. Sisi pendalilannya adalah bahwa malaikat itu naik dan turun, ya, dengan memelihara amal-amal hamba. Nah, ketika mereka naik, itu terjadinya sampai di langit, terjadinya pertemuan dengan Allah. Allah tanya mereka, mereka menjawab. Artinya ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di mana? Di atas. Ya, bukan malaikat pergi ke kanan atau malaikat turun ke bawah kemudian Allah bertanya kepada dia, tidak. Tapi malaikat itu naik ke atas kemudian Allah bertanya kepada dia. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian selanjutnya berkata al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qawlihi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, Allah mengatur segala urusan hamba itu dari mana? Dari mana ya ikhwan? Dari atas. Ya, menunjukkan Allah di mana? Allah di atas. Iya kan? Menunjukkan Allah di atas. Allah memberitahukan kepada kita, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah mengatur segala urusan itu dari langit, dari atas ke bawah, ke bumi. Mahfum ya? Maka Allah itu berada di mana? Di atas, ulu, menunjukkan ketinggian Allah Jalla wa Ala. Setelah itu thumma ya'ruju ilaih, kemudian itu naik lagi kepada Allah. Naik itu kemana? Naik ke atas. Naik ke atas. Nah, ini adalah merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Lalu kalau kita katakan kepada dia bahwa fitrahnya kalau orang berdoa dia angkat kedua tangannya ke langit, Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang rajulun yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab ya Rab, wa ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya, atau kama jaa fil hadis, yaitu Allah itu maha baik, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang yutilu safar, melakukan perjalanan jauh, ya, yang apa? Ash'ath akbar, penampilannya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu dia berdoa, ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Allah. Ya, dia mengangkat kedua tangannya ke langit lalu dia berdoa,
ya Allah ya Allah. Ya, dan dalil-dalil yang semisal. Namun sebagian orang mengatakan langit itu kiblatnya doa. Itu bukan berarti menunjukkan Allah itu di atas, tapi karena langit itu kiblatnya doa. Sehingga setiap orang yang berdoa itu dia angkat tangan ke atas karena langit itu kiblatnya doa, seperti Ka'bah itu kiblatnya manusia ketika sholat. Dia katakan begitu, ya sudah, kita katakan oke lah, ikut maunya dia. Tapi kita ingin katakan yudabbirul amra minas samai, Allah mengatur urusan dari langit. Itu mau ditaruh di mana ayatnya? Ya, mau ditaruh di mana? Allah mengatur urusan dari langit. Itu mau ditaruh kemana? Kemudian kalimat tsumma yaruju ilaih, kemudian naik itu kepada Allah. Kemudian hadis Rasulullah, yata'akabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat turun bergantian malam dan siang kepada kalian, yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Ya, mereka bertemu di salat fajar dan salat asar. Kemudian apa? Fayas'aluhum wa huwa a'lamuhum. Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka berdialog dengan Allah itu di mana? Di atas, di langit. Mau ditaruh di mana? Ya? Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini sekali lagi kita katakan nas-nas ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ulu, Allah itu tinggi. Baik. Kemudian yang berikut, nas yang berikut dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis samai aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda. Ya. Fa idza hiya tamur. Itu sambungan ayat ya, surat Al-Mulk. Yaitu apa? Merasa amankah kalian ya dari yang di langit, ya, bahwa dia akan menimpahkan kepada kalian apa, menenggelamkan kalian ke dalam bumi, ya, tiba-tiba apabila tiba-tiba apa, bumi itu bergoncang. Nah di sini juga sisi pendalilan ayatnya begini, aamintum man fis sama. Sudahkah atau apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit? Sebahagian orang yang mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ulu, tinggi, dan Allah itu istiwa di arsy-Nya di langit, itu mereka mengatakan yang dimaksudkan di langit sini adalah malaikat. Ya. Mereka mengatakan apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Maksudnya yang di langit itu malaikat, bukan Allah, kata mereka. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Tapi kita katakan begini, kalau seandainya dia memahami bahwa yang di langit itu malaikat, tidak sesuai dengan siyak ayat, tidak sesuai dengan korelasi ayat. Kenapa? Malaikat sama sekali tidak berkuasa untuk membenamkan manusia ke dalam bumi, tidak berkuasa. Itu bukan kuasanya malaikat, tetapi itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ikhwan? Karena ayat mengatakan merasa amankah kalian dari yang di langit, ya? Ketika dia menimpakan atau membenamkan kalian ke dalam bumi. Jadi siyak ayat, kalau seandainya malaikat, maka kita katakan itu pemahamannya lebih jauh lagi, bisa terjadi kesyirikan, yaitu karena dia berkeyakinan malaikat mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk membenamkan manusia ke dalam bumi. Itu boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Tidak ada seorang makhluk pun mengambil kuasa tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jal. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Maka siyak ayat, kesesuaian ayat itu menunjukkan bahwa yang di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah satu-satunya zat yang memiliki hak rububiyah. Hanya Allah satu-satunya zat yang memiliki hak rububiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu cepat ya? Iya, mungkin karena semalam kopi 2 gelas ya. Jadi agak kopi es ini bikin semangat Pak Dodo. Ya. Taib. Apa namanya? Yang kedua begini. Yang kedua, kalau Anda sudah melihat penjelasan ayat ini di dalam beberapa kitab tafsir ya, seperti di dalam tafsirnya At-Tabari, Ibnu Jarir, At-Tabari, tafsirnya Imam Qurtubi, ya, tafsirnya Al-Imam Asy-Syinkiti, Adwaul Bayan, itu rata-rata hatta
Imam Qurtubi yang terindikasi ya memiliki penukilan-penukilan Asy'ariyah, sehingga sebagian mengatakan bahwa Imam Qurtubi itu sedikit pengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah. Dan ini ana dengar dari guru ana ketika ana sendiri belum mengkaji, tapi ketika ana duduk di majelis guru ana Syekh Muhammad Mani hafizana wa hafizahullah, itu beliau pernah menjelaskan. Ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang rujukan kitab tafsir, beliau juga menyarankan tafsir Al-Qurtubi. Lalu kata beliau, akan tetapi Al-Imam Qurtubi itu beliau terindikasi dalam pemahaman Asy'ari. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan ana dengar beberapa keterangan dari para masyayikh demikian. Tapi yang menjadi sisi pendalilan bagi kita di sini begini, bahwa Al-Imam Al-Qurtubi yang terindikasi Asy'ari saja, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menetapkan bahwa Allah itu tinggi di langit. Allah itu tinggi di langit. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan di langit di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan panjang lebar bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla itu di langit. Dan ini adalah akidah salaf berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Al-Imam As-Sinqiti di dalam tafsir Adwaul Bayan. Dalam tafsir Adwaul Bayan, beliau juga membawa ayat ini untuk mengatakan bahwa Allah itu tinggi dan Allah itu di langit. Pertanyaannya begini, seandainya kita katakan bahwa ini adalah malaikat, bantahan pertama tidak sesuai dengan ayat. Iya. Bantahan kedua, para ulama, para mufassirun, para ahli tafsir Al-Quran yang paling paham tentang penafsiran Al-Quran, ketika membahas ayat ini, mereka semuanya mengatakan bahwa Allah itu tinggi di atas. Dan ayat ini menunjukkan tentang apa? Ketinggian Allah, dan yang di langit itu Allah. Sebab itu Allah itu tinggi. Mafhum ya ikhwan? Maka penafsiran selain itu adalah penafsiran yang menyelisihi para imam-imam dari kalangan ahli tafsir. Ya, menyelisihi para imam dari kalangan ahli tafsir. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an Fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Fir'aun yang terlaknat, bahwa dia berkata kepada Haman. Haman itu salah satu menterinya Fir'aun ya. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Wahai Haman, Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan kepadaku suatu istana tembok yang tinggi, la'alli ablughal asbab, agar supaya aku bisa sampai di pintu-pintu, asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, wa inni la'adunnuhu kadiba, sungguh aku yakin bahwa Musa ini dusta. Musa ini dusta. Fir'aun mau lihat Tuhannya Musa di mana? Ayat ini menunjukkan Fir'aun mau lihat Tuhannya Musa di mana? Di atas. Iya. Berarti Musa informasikan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya ada di mana? Berarti akidah yang mengatakan Allah Azza wa Jalla di langit itu akidahnya siapa juga? Akidahnya Musa apa enggak? Akidah Musa. Musa meyakini Allah itu di atas. Kan tidak mungkin tiba-tiba kemudian Fir'aun bilang, Haman, bangunkan saya istana supaya saya mau lihat Tuhannya Musa, bangun istana tinggi supaya saya bisa sampai di pintu-pintu langit, saya mau lihat Tuhan Musa. Fir'aun tahu ini dari mana? Fir'aun tahu itu dari Musa. Berarti Musa berkeyakinan Tuhannya Allah itu ada di langit. Paham ya? Baik. Pembahasan tentang ini secara meluas akan kita jelaskan pada pertemuan berikut. Tetapi ana ingin katakan bahwa Fir'aun di sini adalah gelar ya, gelar seperti gelar para raja-raja, seperti kalau di Persia itu Kisra,
Kalau di Romawi itu kaisar, kalau di Ethiopia itu Najasyi, itu gelar raja ya. Di Afrika bagi orang-orang yang besar-besar itu gelar rajanya adalah Firaun. Nah, Firaun yang berhadapan dengan Musa alaihi salatu wassalam itu namanya adalah Walid bin Mus'ab al-Ma'an. Walid bin Mus'ab al-Ma'an. Ini dia adalah Firaun yang berhadapan dengan apa? Musa alaihi salatu wassalam. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.